Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam buat Bapak Ibu semua yang diberkati. Rabu malam hari ini sudah tanggal 1 Juli 2026. Merupakan malam yang pertama di mana kita sebentar kan berbaring tidur. Tadi pagi saya sudah doa, merupakan hari yang pertama. Sama juga merupakan malam pertama kita berbaring tidur 1 Juli 2026. Kita awali dengan doa. Kita awali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menjadi awal dalam kita memasuki 1 Juli. Biar penyertaan Tuhan, biar rahmat anugerah Tuhan, kasih daripada Tuhan Yesus menyertai Bapak Ibu semua bersama saya. Kita mau setia sama Tuhan. Harapan kita menggantungkan diri kita hanya kepada Yesus. Tuhan kita, Bapa kita, Juru Selamat kita, Raja kita, pusat hidup kita di atas segala-galanya. Kita mau baca firman Tuhan pada malam hari ini. Injil Lukas pasal 22 ayat 39 sampai 46. Di situ Yesus katakan, bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh di dalam pencobaan. Amin. Di dalam dunia penuh dengan tantangan. Di dalam dunia penuh dengan pergumulan hidup, penuh dengan pencobaan. Tapi perintah Tuhan supaya kita bangun iman kita dan berdoa. Supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan, minta perlindungan Roh Kudus dan firman Tuhan akan menyertai setiap kita. Saya Pastor Yakob Rahman kami nyanyikan pujian ini di dalam buku Tabernakel Glory nomor 205. Kita mau dekat dengan Yesus, Juru Selamat kita. Dekat Yesus, tinggal saja. Mendengar haleluya suaranya, amin haleluya. Dekat Yesus sertanya, amin haleluya. Dekat Yesus sertanya, haleluya. Dekat Yesus, amin haleluya. Yesus kehidupanku, amin haleluya. Dekat Yesus itulah kerinduanku, amin haleluya. Dekat Yesus, amin haleluya. Yesus sumber kekuatanku, amin haleluya. Aku mau selalu dekat dengan Yesus, haleluya. Itulah kerinduanku, amin haleluya. Dekat Yesus aku mau selalu tinggal bersama Yesus, haleluya. Aku mau selalu mendengar, haleluya, suaranya, amin haleluya. Aku mau selalu dekat dengan Tuhan Yesus, sertanya, amin haleluya. Dekat Yesus tinggal bersama Yesus, amin haleluya. Dekat Yesus, haleluya. Mati dalam dosa, haleluya. Hilangkan semua keinginan dagingmu, amin haleluya. Dekat Yesus, haleluya. Pikul salib dan penyangkalan diri, haleluya. Dekat Yesus, haleluya. Sampai aku ke surga, amin haleluya. Dekat Yesus, haleluya. Aku mau
tinggal selalu bersama dengan Dia. Mau selalu mendengar, haleluya, suaranya, haleluya. Aku mau selalu dekat dengan Bapakku Yesus, selalu bersama Dia, haleluya. Dekat Yesus, selalu berserta Dia. Dalam Yakobus pasal 4 ayat 8, mendekatlah kepada Allah, Ia akan mendekat kepadamu, haleluya. Tahirkanlah tanganmu, amin. Hai kamu orang yang berdosa, dan sucikanlah hidupmu, haleluya. Hai kamu yang mendua hati, bertobatlah, amin. Kita mau selalu dekat dengan Yesus. Kita mau selalu cinta Yesus. Dia Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan. Ya, segala-galanya ada di langit dan di bumi, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala, amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya, amin, haleluya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan, amin, haleluya. Dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya, amin, haleluya. Sekarang dialah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu, amin, haleluya. Nama di atas segala nama, supaya setiap lutut bertekuk lutut dan setiap lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Bapa, segala puji hormat bagi kemuliaan Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Hamba meminta ampun segala dosa, segala kesalahan, ampun Bapa. Sucikan mulutku, pikiran hatiku. Malam hari ini aku hamba-Mu akan baca firman-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin, amin. Terpujilah Tuhan Yesus. Sekali lagi malam ini merupakan malam yang pertama, 1 Juli 2026. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang mengawali kita memasuki 1 Juli ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan pegang hidup kita. Kita mau dekat dengan Yesus. Kata firman Tuhan di dalam Yakobus pasal 4 ayat 8, mendekatlah kepada Allah, dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikan hatimu, hai kamu yang mendua hati. Mari kita takut sama Tuhan. Kita ikuti firman Tuhan. Karena Allah itu kudus, Tuhan Yesus Maha Kudus. Kita mendekat sama Tuhan, sebanyak kepada Tuhan, juru selamat kita, kekuatan kita. Karena firman Tuhan, berdoalah, bangun, supaya kita jangan tidur. Bangun, baca Alkitab dan berdoa. Seperti yang kemarin saya sudah terangkan tadi pagi. Kemarin saudara,
yang ada dua pedang, kata Yesus, dua firman dan Roh Kudus, supaya jangan sampai kita jatuh dalam pencobaan, supaya kita dapat kuat di dalam kekuatan kuasa dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita mau cinta Tuhan Yesus. Sungguh saya ingin bersama Bapak Ibu selalu konsisten cinta Tuhan Yesus di atas segala galanya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita membaca firman Tuhan. Lukas pasal 22 ayat 39 sampai 46. Demikian firman Tuhan. Lalu pergilah Yesus keluar kota, dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Amin. Mari Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Puji Tuhan. Saya sudah sering kali ke Bukit Zaitun di Yerusalem, saudara ya. Di atas 60 kali saya sudah ke sana berangkat. Dan selalu saya berdoa berlutut di depan Tuhan. Ternyata Yesus perintahkan kita untuk rajin berdoa, rajin baca Alkitab, rajin berdoa, supaya kita dapat kekuatan dari Tuhan. Jadi yang pertama, mari kita mau rajin berdoa. Dalam Lukas 18 ayat 1 juga perintah dari Tuhan. Yesus menegaskan supaya kita berdoa dengan tidak jemu-jemu. Mari ya, Bapak Ibu, kita mau sentral itu kita Yesus. Dengan kita rajin berdoa, berlutut kata Tuhan. Ayat 41, kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira seperempat batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan Yesus ini menjadi contoh teladan. Ya, saya sebagai hamba Tuhan juga sama harus menjadi contoh teladan. Saya kalau menyuruh Bapak Ibu berdoa, saya juga harus sering berdoa, rajin berdoa. Ya, sungguh karena doa diberkati oleh Allah, doa diselamatkan oleh Allah, doa dilindungi oleh Allah, doa didengar oleh Allah. Allah Bapa kita ada di dalam kerajaan surga. Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mau rajin berdoa. Yesus ini berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetap bukanlah kehendakku yang melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Amin. Kita selalu minta apapun yang kita minta sama Tuhan. Yang kedua, pertama kita berdoa, rajin berdoa. Dan kalau berdoa yang kedua, selalu katakan, biar kehendak-Mu yang terjadi. Karena apa yang dikehendaki Tuhan itu indah dan sempurna, saudara. Bukan kehendak kita. Seringkali kita minta kepada Tuhan apa maunya kita. Jangan. Saya sudah sering katakan dalam surat 1 Yohanes kan, ya, doa kita dikabulkan apabila sesuai dengan apa yang kehendak Tuhan. Jadi seringkali doa kita tidak dijawab sama Tuhan karena kita berdoa, kalau dalam kitab Yakobus seringkali kita nuruti kehendak nafsu kita, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi kata firman Tuhan, doa kita akan dijawab kalau kita menurut kehendaknya. Ini 1 Yohanes pasal 5 14. Ya. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Jadi sesuai dengan firman Tuhan. Supaya kita selalu kalau berdoa, minta apapun silakan bebas. Tapi tetap biar kehendak Tuhan yang jadi. Karena masalahnya Tuhan kan maha sempurna. Kalau kita kan tidak sempurna, kita orang berdosa. Jadi kalau kita berserah total kepada Tuhan, saya yakin seyakinnya Tuhan akan campur tangan karena Dia yang maha tahu, maha kuasa. Jadi sekali lagi kita pertama rajin berdoa dan selalu minta kepada Tuhan, kehendak-Mu yang jadi. Kita boleh minta A, ya, seandainya sudah minta pergumulan, minta pekerjaan, minta bis, apapun silakan. Tapi tutuplah dengan kalimat yang menyenangkan hati Tuhan, seperti yang Yesus ajarkan. Biar apa? Kehendak-Mu lah Tuhan yang terjadi. Ayat 43, maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberikan kekuatan kepadanya. Kalau kita berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan, Yesus berjanji, ada malaikat Tuhan akan jaga lindung kita, mendengar doa kita. Kalau menurut kehendak Tuhan pasti, ya. Tapi seringkali kita, kata Yakobus, seringkali kita berdoa menurut kemauan kedagingan nafsu kita, ya, tidak sesuai kehendak Tuhan. Jadi jelas ya, mari kita mau berdoa selalu kepada Tuhan, rajin berdoa. Dan tutup dengan kalimat, biar kehendak-Mu yang jadi Tuhan. Dan di situ kita dapat kekuatan, dan ada malaikat Tuhan memberikan kekuatan. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti darah yang bertetesan ke tanah. Ini lihat, Yesus sungguh berdoa. Demikian juga kita mau tiru cara Yesus. Kalau berdoa, sungguh-sungguh sama Tuhan.
Saya kalau berdoa, saya taruh kepala saya di lantai, Bapak Ibu. Saya berlutut di hadapan Tuhan, sungguh takut sama Tuhan, hormat. Dengan tangan dilipat, kita berdoa sama Tuhan, harus hormat sama Tuhan, jangan seenaknya, saudara. Sungguh hormat, berlutut sama Tuhan dengan tangan yang saya lipat. Saya angkat tangan, dan saya berlipat tangan juga, berlutut. Minta ampun, kita harus rendah hati di hadapan Tuhan. Sungguh-sungguh kepada Tuhan. 45, lalu ia bangkit dari doanya, dan kembali kepada muridnya. Ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Ya saudara, ya, murid-murid sedang tidur, ya. Seringkali kita yang penting jangan sampai kita tidur rohani. Ya, maksud tidur sini saya terjemahkan jangan sampai kita tidur rohani, ya. Tapi tidur fisik ya silakan. Saya memberikan firman Tuhan 2 kali, ya. Malam, pagi. Saya kalau nanti malam biasanya tidurnya dikit, saudara. Pagi-pagi setelah semua beres baru saya tidur dengan nyenyak. Tapi setelah itu bangun kembali, banyak berdoa dekat dengan Tuhan Yesus. Karena Yesus katakan 46, katanya kepada mereka, mengapa kamu tidur? Nah, ada waktunya tidur, boleh sama, ada waktu kita bangun dan berdoa. Di situ bangun dan berdoa supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Mari kita mau bangkit, rohani kita semangat berdoa, ya. Utamakan Tuhan di atas segala-galanya supaya kita dijaga, lindungi Tuhan, tidak jatuh di dalam pencobaan. Karena iblis itu tidak tinggal diam loh, saudara. Iblis itu si pencoba, ya. Kalau kita baca di dalam Lukas pasal 4, iblis juga mencobai Tuhan Yesus loh. Dia tuh si pencoba, tidak pernah diam, saudara, ya. Kita tidur, tapi iblis juga tidak tidur. Baca di dalam Ayub 1 ayat 7 itu, waktu Allah tanya sama iblis, kemana kau? Dia bilang, keliling aku, ya, menjelajah bumi. Dia tidak tidur, keliling. Kita tidur, dia tidak tidur. Itu mari kita juga sama. Kita mau lebih banyak berdoa sama Tuhan. Supaya senantiasa Tuhan jaga lindungi kita. Supaya senantiasa kita hidup di dalam hadirat Tuhan. Dapat kekuatan. Ini coba kita lihat ini. Firman Tuhan berkata di dalam Matius pasal 4. Ayat yang ketiga. Dikatakan, lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya. Lihat nih. Datang si pencoba itu, siapa pencoba? Iblis, ya. Dia suka mencobai kita. Saya sudah katakan 1 Petrus 5 ayat 8. Iblis seperti singa mengaum-ngaum mencari siapa. Itu mari kita mau kata firman Tuhan. Kita mau bangun dan berdoa. Bangkit kita. Mau banyak baca firman Allah. Firman dan Roh Kudus akan tuntun, memberikan kekuatan buat kita. Supaya kita selalu dekat, membangun hubungan intim dengan Tuhan. Membangun hubungan sehat dengan Tuhan. Kalau kita melekat dengan Tuhan, Mazmur 91, 14-16, ada 7 janji Tuhan. Tuhan akan jaga lindungi kita. Tuhan akan membentengi kita. Bahkan setiap doa kita didengar sama Tuhan. Tuhan menyertai kita. Bahkan Tuhan akan mengangkat kita dalam kemuliaannya. Tuhan meluputkan kita. Tuhan berikan panjang umur. Bahkan Tuhan berikan keselamatan buat kita. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Kita buka 1 Juli, Rabu malam ini. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Jadikan Yesus pusat hidup kita di atas segala-galanya. Dan katakan kepada Yesus, aku mau selalu dekat dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Aku mau selalu mendengar, haleluya, suaranya, amin, haleluya. Dengan Yesus selalu bersama Dia, amin, haleluya. Aku mau selalu dekat dengan Tuhan Yesus, mendengar firman-Nya, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia, haleluya. Tuhan mengalahkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu.
firman-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Amin. Haleluya. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Selamat malam. Sebelum berbaring tidur, berdoa dan berjaga kata firman Tuhan. Kita mau selalu dekat dengan Yesus supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan. Jadikan pusatkan Yesus di atas segala-galanya. Berdoa, baca Alkitab, firman dan Roh Kudus akan menyertai Bapak Ibu bersama saya. Sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan bersama kita. Immanuel. Amin. Puji Tuhan.